Apakah itu juga yang sedang dilakukan ketika dia mengatakan tidak berada di dalam mobil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, sampai tadi tuh kita menduga apa yang disampaikan oleh Raffi Ahmad tuh ya kita mah rakyat ya percaya aja gitu, bahwa oh itu saya tidak ada di dalam mobil itu mobil sedang ngambil berkas, sedang ngambil dokumen, sedang mau jemput saya. Kita percaya dengan sebuah asumsi bahwa itu pun tetap salah ya. Harusnya kan kalau nganterin dokumen ya jangan pakai mobil Lexus lah ya. Pakai mobil yang lain kan mobilnya banyak. Tapi ternyata mantan dubes, mantan diplomat bicara, nggak mungkin itu. Raffi itu ada di dalam mobil itu. Nah, kurang lebih begitulah. Artinya dia berbohong. Jadi ditegur ini Raffi Ahmad ya oleh mantan dubes Peter F. Gonta yang orang Nasdem juga ya, nggak tahu masih atau enggak. Kalau nggak salah pernah di Dewan Pakar Nasdem. Jadi ini babak baru ya, ketika rakyat diberitakan, kita mah nggak tahu apa udah biasa belum gitu, model-model begitu gitu. Mobil plat resmi dipakai hanya untuk mengantar dokumen atau berkas arsip dan sebagainya. Kita mah percaya aja. Ternyata tidak ini. Ternyata ini dugaan kuatnya berbohong. Kok ngikutin Pak Jokowi ya, tukang bohong kan? Kalau kata mahasiswa UGM itu apa? The king of lip service. Dari Harapan Harian Kami, Peter F. Gonta tegur Raffi, jangan bohong, itu tidak baik. Jadi Peter F. Gonta itu yang diketahui dia sering pakai akun media sosialnya itu Instagram dan Facebook ya. Jadi kalau di platform X itu saya pernah coba serius nyari, nggak nemuin. Peter F. Gonta tegur Raffi, jangan bohong, itu tidak baik. Babak baru nih ya, pengusaha sekaligus tokoh publik Peter F. Gonta baru-baru ini menyampaikan teguran terbuka kepada seseorang bernama Raffi melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya, Peter mengingatkan pentingnya kejujuran, terutama bagi generasi muda yang memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan, termasuk di dunia politik. Raffi, F-nya kurang satu Pak Peter. Raffi, janganlah bohong, nggak baik. Lagian Anda masih muda dan mempunyai masa depan yang baik. Demikian juga dalam politik, tulis Peter dalam unggahannya. Peter menekankan bahwa kebiasaan berbohong dapat membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Ia menambahkan, kalau sudah bohong nanti akan ke bawah terus. Orang gak akan lupa. Kayak siapa ya? Ya kayak Mulyono. Kan ucapannya bohong terus gitu. Sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Ia menambahkan, kalau sudah bohong nanti akan ke bawah orang, nanti akan ke bawah terus, orang nggak akan lupa. Unggahan tersebut pun menyebutkan kejadian spesifik terkait perjalanan yang dilakukan oleh Raffi. Peter menyoroti bahwa klaim Raffi tidak sesuai dengan kenyataan. Mobil kosong, tidak ada pengawalan, semua itu tahu, semua tahu acara kamu kok dari pusat mau ke selatan, katanya. Jadi rupanya Peter ini tidak langsung men-tweet di beberapa saat kejadian itu berlangsung. Saya menduga dengan sangat kuat, Peter ini melihat dulu secara detail, secara jernih gitu, apa yang terjadi di kejadian itu. Dan akhirnya dia menyimpulkan, tidak mungkin Raffi tidak ada di dalam mobil itu. Artinya Raffi ada di dalam mobil itu dan dia berbohong untuk meredam kemarahan publik bahwa ya saya enggak tahu. Kan gaya pejabat begitu. Loh, kok tanya saya enggak tahu gitu. Tanya saja yang lain. Pengennya begitu Raffi. Tapi kan Raffi pemula lah ya kalau di politik ya. Beda dengan Jokowi yang sudah malang melintang puluhan tahun. Jago sekali berbohong ya. Aduh, sudah sejak lama RA serba bohong, sama seperti Mulyono dan keluarganya. No, tuh, terlalu orang satu ini, sombong pamer kekayaan, kata Roh ini bongkar cuci uangnya. Kebohongan lainnya apa?
Mungkin juga, ini baru kemungkinan ya, mungkin juga yang terkait doktor honoris causa. Karena sudah terbukti yang memberikan semacam plakat itu wisudanya itu adalah orang biasa, bukan orang akademik, seorang kakek-kakek aja gitu yang ditarik untuk memberikan itu. Dan akhirnya sih setelah tekanan publik akhirnya Raffi nggak mencantumkan doktornya lagi. Malu lah, iya dong, malu lah. Sudah mah honoris causa dari lembaga yang tidak jelas juga, di kemungkinannya abal-abal juga. Kan itu sudah ramai dibahas. Jadi kebohongan demi kebohongan akhirnya akan terus diproduksi gitu. Karena ketakutan tampil keasliannya. Kan akhirnya begitu. Jadi tidak mungkin ya, kata Peter nih, nggak mungkin kalau Raffi tidak ada di dalam mobil. Meski demikian, Peter mengakhiri pesannya dengan nada bijaksana. Ia berharap kejadian itu dapat menjadi pelajaran penting bagi Raffi. Ya sudahlah, pelajaran ya. Model-model begini saya kira tentu tidak semata-mata bijaksana. Dia mencantumkan ini, Peter memposting ini, saya yakin sekali, seyakin-yakinnya, ini akan, dia sadar ini akan memancing reaksi publik dan kemudian mendorong publik untuk terus ya, investigasi. Kan ada badan intelijen netizen ya. Diinvestigasi terus, dicari tahu terus di mana. Ketika Raffi mobil itu ugal-ugalan, Raffi ada di mana? Dicek benar-benar. Ternyata misalkan terbukti beneran di bawah mobil itu, di dalam mobil. Wah, udah wassalam, akan seperti Gus Miftah alias Taim ya. Kalau nggak mundur ya dimundurkan. Ya ini penting untuk membersihkan orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Utusan presiden ini, jangan dikira utusan presiden itu dia merepresentasikan seorang presiden. Jadi utusan Presiden Prabowo, Raffi itu ketika bicara, ketika berhadapan dengan A, B, C, D, maka dia mewakili sosok yang namanya Prabowo Subianto. Paham dah ini Raffi? Kalau Anda bohong-bohong itu berarti Anda tidak mewakili Prabowo. Mungkin Anda mewakili Jokowi. Unggahan ini mengundang beragam tanggapan dari warganet. Sebagian mendukung teguran Raffi sebagai bentuk nasihat yang membangun, sementara yang lain mempertanyakan latar belakang persoalan tersebut. Namun satu hal yang pasti, Peter memberikan pengingat tentang pentingnya menjaga integritas dan kejujuran, terutama bagi pemimpin masa depan. Kalau masih muda, suka bohong. Kayak Gibran tuh menurut Hasto kan bohong juga tuh. Dia sudah deal sama keluarganya mau nyawa pres, tapi ketika ditanya oleh Mega, tidak, saya tetap ada di sini, katanya, di PDIP. Pesan moral kejujuran adalah pondasi penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan, baik di dunia profesional maupun pribadi. Seperti yang disampaikan Peter, kebiasaan buruk termasuk berbohong dapat berdampak pada perjalanan hidup seseorang di masa mendatang. Ya, semua dibangun oleh track record. Kita hari ini adalah hasil track record kita. Puluhan tahun kita hidup. Kan begitu ya. Ini coba ini kita sedikit saja ya. Raffi pernah ngebahas juga nih tentang bohong-bohongan ini. Sama cewek membohongi dan dibohongi, gimana? Mau nggak? Ini seru nih. Coba kamu tanya dulu, setuju nggak gitu? Cepetan bikin IG. Ya udah cepet, tolong aku berat. Aduh, kamu bilang, guys, ada tema nggak? Ini suami aku menyarankannya temanya membohongi dan dibohongi. Gimana menurut kalian? Kalau oke langsung. Nggak apa-apa kita bahas gitu-gitu. Ya nggak masalah, emang kenapa? Emang aku pernah bohong sama kamu? Menutupi ya, tapi kan akhirnya jujur. Tapi aku tidak bohong loh. Aku yang bohong nggak? Enggak kan? Menurut kamu gimana? Tidak kan? Beda nggak menutupi dan bohong, beda nggak? Nah, kita bahas nih, kayak gini kan seru. Beda, sama. Enggak dong, bohong itu. Di saat menutupi kan kamu harus berbohong juga. Tidak bohong itu menutupi. Nanti akan ada kalanya bicara, kan gitu. Gimana? Ini seru guys. Ini gimana guys, bener gak? Kamu bohong ya, kamu jangan menutup-nutupi. Beda kan? Kamu jangan bohong, kamu jangan menutup-nutupi. Itu kan beda. Kalau bohong tuh misalnya contoh gini. Kamu udah makan belum? Padahal gue udah makan. Belum? Nah, itu bohong. Kamu udah makan belum? Belum lapar. Nah, itu kan menutupi. Bener gak? Itu beda loh saya. Bener gak? Bener gak coba? Jadi harus ditelaah bahasa kamu tuh harus ditelaah. Iya, kalau bahasa aku tuh ditelaah. Ya udah kita bahas. Oke.
Aduh salah nih kayaknya aku bikin tema ini kayak buah si malakama deh gua. Guys, kita mau dong di-sharing pengalaman soal bohong membohongi. Ada nggak pembohongan yang paling lucu dan paling nggak masuk di akal? Oke guys, kita mau bikin Nagitas Corner. Oke, kita akan bahas. Gila, gue pakai apa nih? Oke guys, bagaimana kita akan membahas tema itu? Top. Saya udah banyak nih yang nanya nih, gimana nih kita apain? Oh, langsung aja kita. Yaudah yuk. Tapi aku lapar banget, boleh nggak? Sebentar ada cemilan gitu. Ya, cukup lah ya. Jadi ini nggak sengaja aja melintas ketika saya cari tahu. Oh, dia sedang membahas tentang bedanya membohongi dan menutupi. Dia nggak pernah bohong, tapi ya menutupi. Apakah itu juga yang sedang dilakukan ketika dia mengatakan tidak berada di dalam mobil? Jadi bukan berbohong, saya menutupi saja agar tidak terjadi polemik yang tambah hebat di masyarakat. Jadi saya ingin menyudahi ini karena ini bukan hal yang krusial. Barangkali begitu ya. Jadi lebih baik saya tutupi saja. Boleh jadi karena prinsipnya Raffi barusan kan disampaikan. Saya nggak pernah bohong, saya cuma menutupi. Beda loh nutupi sama bohong. Ya, itulah yang terjadi. Kayaknya dari dulu memang dalam artian politik yang dia mainkan di ruang-ruang kehidupannya itu sudah jadi politikus juga tuh Raffi itu.